Sekarang kita memasuki tahap integrasi JavaScript di halaman form ini. Pertama, kita akan menambahkan script CSS dan JS di header sini. Kode ini berguna agar website kita dapat menggunakan maps, leaflet, momen.js, dan Axios. Saya coba tambahkan dulu untuk kodenya. Untuk website referensinya kalian bisa coba cek di link ini. Kemudian yang ini, link Axios, dan momen.js. Kita akan copy paste untuk bagian yang leaflet CSS-nya dulu. Kita copy paste, kemudian simpan di sini. Selanjutnya, yang bagian CSS-nya dulu, yang leaflet control geocoder, kita simpan CSS-nya dulu, baru kode JavaScript-nya. Jadi di sini yang geocoder. Setelah itu simpan yang momen.js. Kita copy paste. Script. Nah, kita tambahkan yang bagian leaflet JS ini. Diinstruksikan juga bahwa file JS atau kode JS leaflet ini disimpan setelah leaflet CSS. Jadi dipastikan jangan sampai terbalik untuk urutannya. Setelah leaflet JS, kita copy yang bagian geocoder ini. Jadi fungsi geocoder itu ketika kita mengetikkan address, otomatis akan muncul koordinat dari address tersebut gitu. Nanti saya coba demonstrasikan terkait yang geocoder ini. Kemudian selanjutnya yang bagian Axios-nya, karena nanti Axios ini berguna untuk hit API leaflet-nya gitu lewat JavaScript. Jadi ini sangat diperlukan juga. Kita copy yang bagian yang ini. Kita copy, kemudian kita paste. Jadi kode ini diperlukan untuk website kita gitu ya agar bisa berfungsi dengan baik. Karena nanti di sini akan menggunakan maps leaflet lalu momen.js. Nah, momen.js ini berguna untuk formatting tanggal dan waktu sesuai time zone. Dan Axios-nya itu yang bagian ini berguna untuk hit API lewat JavaScript-nya. Seperti itu. Kita save dulu. Selanjutnya, kita akan menambahkan script jQuery sebelum tag body. Jadi di bagian sini, kita akan menambahkan script jQuery untuk referensinya bisa dicek di release jQuery yang bagian jQuery CDN. Nah, di sini pakai yang versi terbaru saja, yang bagian minify. Nah, ini di copy, kemudian kita pastekan di sini agar fungsi jQuery di website kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan melakukan integrasi terkait pemilihan tanggal. Jadi yang bisa dipilih adalah minimal hari ini sampai seterusnya. Karena kan undangan itu berapa hari ke depan kan, bukan hari ke belakang. Nah, kita akan melakukan validasi terkait fitur tersebut. Pertama, kita tambahkan fungsi script di sini setelah tag body.
Maaf, sebelum close body di sini ditambahkan script baru, kita berikan komen onload script. Jadi script ini akan dijalankan ketika uh, website kita dibuka. Di sini kita akan set minimum date range-nya dulu. Kita ketikkan const today sama dengan moment. Ini memakai moment.js. Kemudian kita formatnya itu tanggal YYY MM DD, jadi tahun bulan tanggal. Oke, kemudian kita menggunakan fungsi jQuery menggunakan identifier ID dan speaker. Nanti saya coba jelaskan setelah saya demokan. Saya coba ketikkan dulu yang ini min, kemudian di sini prop min, selanjutnya function, return today. Oke, saya coba save dulu. Saya coba demokan dulu untuk halaman formnya. Nah, kalau kalian lihat untuk di website kita itu hari ke belakang tidak bisa dipilih, jadi minimal hari ini untuk undangannya. Jika ingin melihat perbedaannya, saya coba komen dulu bagian ini. Kita coba refresh. Nah, untuk sebelum penambahan kode JavaScript tadi, tanggal sebelumnya masih bisa dipilih ya seperti ini. Tapi ketika sudah ditambahkan kode ini, si tanggal sebelum hari ini tuh tidak bisa dipilih gitu. Jadi minimumnya itu dipilihnya tanggal hari ini. Seperti itu. Jadi saya coba jelaskan dulu untuk kode yang bagian ini. Nah, di sini kita menggunakan moment.js. Untuk dokumentasinya bisa dicek di sini. Jadi ini sudah lengkap, tapi saya akan coba jelaskan dulu yang ini. Jadi kita menggunakan fungsi dari moment.js. Jadi momen ini jika tidak ada parameter sama sekali maka akan mendapatkan timestamp atau time milis detik ini juga gitu. Jadi ini tuh mendapatkan nilai sekarang, nilai waktu sekarang. Kemudian kita format data tersebut menjadi YYYY MMDD, yang artinya itu diformat hanya untuk menampilkan tahun, bulan, tanggal. Contohnya jadi 2023 bulan 6 tanggal 15. Seperti ini jadi hasilnya. Kemudian data tersebut disimpan di variabel yang bernama today. Saya set konstan karena tidak akan ada perubahan lagi. Selanjutnya, bagian ini adalah kode jQuery ya. Karena kan kita sudah set jQuery di sini, jadi kita bisa menggunakan kode jQuery. Oh ya, dan pastikan kalian memiliki koneksi internet gitu, karena untuk mengakses URL ini diperlukan internet. Jadi websitenya itu akan hit atau mendownload JS atau CSS-nya itu secara online gitu. Oke, saya lanjutkan yang ini. Ini fungsi JavaScript, fungsi jQuery. Nah, untuk hashtag itu berarti menggunakan ID, bukan kelas, bukan name, tapi ID. Ini
simbol dari jQuery gitu. Yang ID-nya date picker. Kita coba lihat di form yang telah kita buat di bagian tanggal acara. Nah, kita sebelumnya sudah set ID-nya itu date picker kan, yang bagian ini. Maka ketika fungsi jQuery ini akan merefer ke sana gitu. Jadi ini adalah komponen tanggal acara yang bagian ini. Karena kan pakai selektornya itu hashtag. Hashtag ini berarti menggunakan ID, kemudian ini value dari ID-nya berarti yang date picker ini. Kemudian ini tuh kita set prop min. Maksudnya prop min itu parameter terkait komponen input yang bertipe date. Kan di sini tipenya date ya. Nah, si date ini tuh mempunyai parameter min. Nah, min ini tuh artinya minimum date range-nya. Nah, kita set minimum date range-nya itu ke hari ini yang variabel tadi yang telah kita set. Makanya ketika di save, otomatis si tanggal acara akan cuman bisa dipilihnya tuh seminimumnya di hari ini. Seperti itu. Biasanya kita kalau ingin mencari propnya itu bisa menggunakan input tipe date jQuery prop. Jadi keywordnya bisa seperti itu. Saya coba carikan contohnya. Bisa menggunakan fungsi atribut juga, bisa menggunakan fungsi prop juga. Jadi memang perlu di explore terkait properti dari jQuery ini. Nah, dan di sini ada yang propnya itu min seperti ini. Dan di sini juga formatnya itu hanya ada YYY gitu yang artinya tahun, bulan, tanggal. Jadi seperti itu. Jadi keywordnya bisa dicari jQuery, terus input tipenya apa, kemudian set propnya apa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kelas custom class read only yang sebelumnya kita telah buat di bagian ini yang titik lokasi. Karena kan di sini ada read only. Nah, read only ini tuh bukan kelas dari Tailwind CSS tetapi custom class yang kita buat sebagai penanda. Kita bisa menambahkan di bawah sini terkait custom class tersebut. Set read only oh. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan jQuery juga. Kita pakai titik read only. Kemudian fungsi on
Saya coba sampaikan nanti setelah saya coba ketikkan kodenya. Keydown the focus most the function if it. Oke, saya coba demokan dulu terkait yang bagian titik lokasi. Nah, untuk sebelumnya saya coba komen dulu agar ada perbedaannya. Nah, jika belum ditambahkan kode ini, si form titik lokasi ini bisa diketikkan apapun. Padahal si titik lokasi ini tuh hanya ingin menampilkan eh, hasil dari nanti maps yang ada di sini. Jadi ketika user klik maps yang ada di sini nantinya, si value-nya akan otomatis berubah, bukan dari input seperti ini. Maka dari itu, kita buat custom class sebagai penandanya. Kan tadi ada kelas read only ya, yang di bagian sini, yang di bagian inputnya. Nah, read only ini tuh bukan kelas Tailwind CSS. Jadi di sini sebenarnya bisa read only 1 2 3, bisa apapun itu, bebas. Tapi di sini saya coba berikan kelasnya itu read only. Nah, kita menggunakan kode jQuery lagi, tapi karena ini menggunakan kelas, maka simbolnya itu menggunakan titik, bukan pagar seperti ini. Jadi titik baru nama kelasnya apa. Kemudian on. Nah, on di sini, fungsi on ini tuh adalah ketika si komponen read only ini ada keyboard atau key down, atau ketika diketik ini ya maksudnya key down. Kemudian ketika paste adalah, jadi di sini nggak bisa dipaste data apapun. Lalu ketika di fokus akan masuk ke fungsi ini juga ketika di mouse down. Maksudnya mouse down itu ketika diklik. Jadi fokus itu bisa berupa dari alamat acara kemudian di tab masuk ke sini. Kalau coba kalian lihat gitu ya. Ini saya belum save, jadi masih di komen harusnya ini. Ketika dari alamat acara kemudian klik tab, maka si kursor akan berpindah. Itu artinya fokus. Kemudian untuk mouse down ketika diklik. Nah, ini tuh listener ketika eh, yang ketika keyboardnya ditekan atau ada data di paste atau event fokus yang artinya tadi berpindah kursor jadi fokus ke sini, dan ketika diklik maka akan masuk ke fungsi ini. Nah, kita akan ada validasi di mana eh, kalau si eh, kalau si key code-nya itu bukan angka 9. Nah, maksudnya angka 9 ini tuh keyboard tab. Jadi, selain dari tombol tab tidak akan ditampilkan. Jadi ketika misal saya coba save dulu, saya coba refresh. Ketika bukan tombol tab, kan ini saya coba klik, coba saya ketikkan, tidak akan ditampilkan di sini. Ini eh, pengertian dari fungsi berikut ini. Jadi prevent default itu bawaan dari HTML-nya gitu ya. Jadi ketika selain tombol tab tidak akan ditampilkan di HTML-nya gitu. Jadi ini pengertian dari kode ini.
kita bisa cek keycode ini tuh biasanya dicari di Google seperti HTML keycode list. Nah, jika kalian lihat untuk kode 9 itu tab. Jadi ketika si keycode-nya bukan 9 yang artinya bukan tab, maka akan di prevent. Jadi di prevent itu tuh intinya itu secara singkatnya tidak dijalankan atau tidak diteruskan ke komponen read only-nya, jadi kayak ditahan gitu. Jadi misal saya mengetikkan huruf A, ternyata huruf A besar ini tuh keycode-nya saya coba cari huruf A besar atau tidak, saya coba yang huruf A kecil biar tidak bingung. Nah, huruf A kecil itu keycode-nya 65 kan. Berarti kan eh, masuk ke sini kan. Karena keycode bukan 9. Nah, ketika di sini akan ditahan gitu si input A ini biar nggak dilanjutkan ke read only. Jadi kayak tertahankan gitu. Kalau misalkan saya hapus kode ini, maka akan bisa ditampilkan di sini. Seperti itu. Jadi seperti menahan data agar tidak diteruskan ke komponen. Singkatnya seperti itu. Jadi memang agak membingungkan awalnya gitu ya. Jadi memang harus coba dieksplor lagi secara mandiri gitu agar bisa lebih mengerti terkait kode-kode dari JavaScript atau jQuery ini. Oh iya, dan terkait yang tanggal acara ini, kan di sini kita hanya set minimum date range-nya saja ya. Sebenarnya kita bisa set maksimum date range-nya juga. Caranya tinggal kita copy paste yang di atas, kita hapus yang ini, kemudian set ke max. Nah, ini kita bisa set secara manual. Contohnya, misal saya hanya ingin ke tanggal 20 Juni gitu ya. Berarti 2023 06 20. Karena kan formatnya kalau kalian ingat yang tadi yang di Mozilla itu yang di bagian sini formatnya harus tahun, bulan, tanggal. Maka di sini tahun YYYY MM DD. Kita coba save. Maka ketika kita refresh di sini lalu klik tanggal acara, ada minimum date range-nya itu hari ini dan maksimumnya tanggal 20. Seperti itu. Tapi saya coba komen saja bagian ini karena ini hanya opsional saja. Maka setelah di save, otomatis tanggalnya bisa kapan saja. Yang penting minimumnya hari ini. Oke, selanjutnya kita akan mengintegrasikan maps yang di sini. Karena kita menggunakan leaflet.js. Kita akan memanggil fungsi di bagian bawah ini, set map. Nah, fungsi ini kita akan buat di script yang lain. Tapi penambahan script ini tuh kita simpan di atas onload script ini. Jadi kan kita akan memanggil fungsi nih. Nah, fungsinya itu harus ada di atas dari script yang memanggilnya. Karena kalau misalkan script fungsi setMap ini ada di bawah sini, maka tidak akan berjalan.
Jadi kita simpan scriptnya itu di sini. Kita buat namanya itu function set map. Jadi jangan sampai salah posisi untuk eh, membuat fungsi set map ini, karena jika dia ada di bawah dari yang memanggil, biasanya itu tidak akan jalan seperti itu. Saya coba minimize dulu untuk yang ininya agar tidak terlalu panjang. Nah, di luar fungsinya kita tambahkan variabel marker, kemudian latitude, kemudian longitude, map container, dan gmap link. Kita set semuanya 0 secara defaultnya. Nah, untuk marker ini berguna untuk menampung titik lokasi dari maps, kemudian latitude dan longitude ini berguna untuk menampung koordinatnya, kemudian map container ini berguna untuk menampung si maps atau leaflet maps-nya, dan untuk gmap link ini berguna untuk menampung variabel untuk hasil konversi URL ke Google Maps-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat atau set map kontainernya dulu. Caranya kita ketikkan di sini map container sama dengan l map dalam kurung map. Saya coba jelaskan. Setelah saya coba ketikkan ini, set view, min 6 17 5 110 106 86 503 6 13. Oke, nah kode dari ini tuh maksudnya kita akan membuat leaflet maps. L itu dari library leaflet.js-nya. Bisa kalian coba cek di dokumentasi aslinya seperti ini. Nah, jadi LMap itu akan membuat kontainer dari leaflet maps-nya. Kemudian untuk parameter yang di sini, yang map pakai kutip ini tuh disesuaikan dengan kontainer atau komponen div yang telah kita buat. Karena kan sebelumnya kita tambahkan ID-nya itu map. Nah, kalau di sininya map 123, otomatis yang di sininya juga map 123 seperti itu. Jadi ini menggunakan identifier ID juga, tetapi tidak perlu menggunakan pagar. Tidak perlu menggunakan pagar seperti ini karena si leaflet maps ini tuh bukan menggunakan jQuery gitu. Seperti itu. Kemudian set view di sini adalah kita akan mengeset default view-nya itu mau kemana. Nah, ini adalah titik lokasinya secara latitude dan longitude-nya. Kita akan set untuk value ini tuh ada di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Nah, untuk 13 ini kan ini latitude dan longitude-nya ya menggunakan array. Terus untuk parameter kedua 13, jadi 13 ini tuh zoom levelnya seberapa dekat si maps-nya itu akan ditampilkan. Dalam arti kalau kalian coba cek Google Maps, kan ada default seperti ini ya, default view-nya. Kemudian misalkan kita cari Depok Baru Station. Nah, kalau ini tuh zoom levelnya, kalau misalkan semakin detail, zoom levelnya itu semakin besar. Kalau misalkan semakin jauh seperti ini, zoom levelnya semakin kecil. Jadi itu
pengertian dari zoom level. Nah, kalau kalian cek di Google Maps, biasanya itu ada angka seperti ini. Maaf. Nah, angka seperti ini. Ini latitude-nya, ini longitude-nya. Jadi, kalau misalkan mau tampilannya di Depok seperti ini, tinggal kopikan latitude yang ini dan longitude yang ini. Jadi nanti tinggal diganti di sini. Kemudian jika kalian cek juga di sini ada 9.95 Z. Nah, biasanya itu ini zoom levelnya. Jadi sama untuk leaflet juga ada zoom level seperti Google Maps. Oke, saya coba lanjutkan. Kita save dulu. Maka tampilannya itu sudah ada perubahan seperti ini. Kan tadi asalnya kosong ya, tapi ada perubahan menjadi defaultnya seperti ini. Kita coba lanjutkan dengan menambahkan beberapa kode lagi. Saya coba berikan komen agar tidak bingung. Di sini OpenStreetMap. Saya coba ketikkan dulu, nanti saya coba jelaskan terkait ini tile layer. https y png zoom 19 F2 map container. Oke, saya coba cek dulu. Tile OpenStreetMap RG. Nah ini kita coba copy paste saja, takutnya saya ada kesalahan. Kita hapus yang ini, kemudian ini kita sesuaikan dengan variabelnya. Kita save, kita coba refresh. Nah, sudah muncul untuk maps-nya. Saya coba jelaskan dulu untuk kode berikut ini. Nah, jadi kalau kalian cek di sini tuh memang diinstruksikan dari leaflet documentation-nya itu perlu menggunakan OpenStreetMap tile layer. Nah, tile layer itu apa sih? Nah, kalau yang saya tahu gitu ya, tile layer itu informasi maps-mapsnya. Kan ada kotak-kotak-kotak kalau lagi loading ya. Nah, itu tuh leaflet JS tuh uh, refer atau menggunakan OpenStreetMap. Jadi biar ada gambar terkait informasi daerahnya. Jadi ini tuh yang kalian lihat sebetulnya itu tersusun dari tile-tile layer. Jadi mengapa di sini perlu di set juga agar si leaflet ini tuh menampilkan gambar seperti ini. Karena kan kalau tadi kalau tidak pakai itu maka kan berwarna abu-abu seperti ini ya. Jadi kayak kurang jelas gitu. Jadi tidak paham apa yang ditampilkan, makanya menggunakan OpenStreetMap ini. Seperti itu. Jadi seperti agar user tidak kebingungan terkait leaflet atau maps
ini. Nah, untuk URL-nya disamakan dengan yang ada di dokumentasi menggunakan tile.openstreetmap.org, kemudian ini mark zoom-nya. Untuk map container ini kita samakan dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kan di sini dia menggunakan map kan karena nama variabelnya map. Sedangkan kita menggunakan nama variabelnya map container. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan geocoder. Jadi ketika address-nya diketik akan menampilkan informasi koordinatnya. Tapi untuk fitur tersebut akan saya coba jelaskan di part kedua. Jika sampai sini kalian mengalami kendala atau kesulitan, coba chat atau tanyakan di grup Discord dan kolom komentar YouTube. Nanti akan saya coba bantu jawab di sana. Terima kasih. Semoga bermanfaat.